Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulum wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nas, as-sihhat wal farahu amma ba'du. Halo rahimani rahimakumullah. Untuk pagi ini materi tahsin kita pesantren mahasiswa pada pesantren Tanwirul Fikr Surakarta. Pagi ini kita akan membahas untuk bab 11, bagian yang pertama dari buku pengantar ilmu tahsin. Bab 11 ini kita membahas mengenai at-tafhim wa tarkik, tafhim dan tarkik ya. Mari kita bahas sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Kita bahas dulu terkait definisi tafhim dan tarkik. Kalau secara bahasa, tafhim itu adalah menebalkan, dan kalau tarkik itu adalah menipiskan ya. Nanti kalau terkait bagaimana prakteknya ya, nanti kita bahas tentang macam-macam apa saja yang ditebalkan atau yang ditipiskan. Kalau secara umum bahwa tafhim tarkik itu nanti kita bagi, yang pertama adalah tafhim tarkik untuk lamul jalalah, yang kedua untuk ra, dan yang ketiga untuk selain lamul jalalah atau lafaz Allah dan selain ra. Ada tiga macam ya. Silakan dibuka halaman 93 masuk 94. Tafhim dan tarkik untuk yang pertama adalah tafhim tarkik untuk selain ra dan lamul jalalah. Kita balik ya. Tafhim tarkik untuk selain lamul jalalah, maka ada penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, dibaca tafhim mutlak itu adalah huruf-huruf itbaq. Kita sudah membahasnya dalam pembahasan sifatul huruf. Huruf itbaq itu ada 4, shad, dot, to, dan dho ya. Semua huruf ini kondisi apapun ya, baik dia fathah, kasroh, dhammah atau mati, dia dibaca tafhim. Sosi, subas, dodi, dubad, toti, tubad, dodi, dubad nah. Yang kedua namanya tafhim aqwa. Ini ada 3 huruf, kha, ghain, dan qaf, yang dibaca fathah, dhammah ya, atau sukun yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Kha, khu, gha, ghu, qa, qu ya, bah, buh, bagh, buh, kemudian baq, buk. Nah, ini tafhim aqwa. Kemudian tafhim adna, ini sama dengan poin yang B tadi. Bedanya kha, ghain, dan qaw dibaca kasrah, khi, ghi, qi ya. Kemudian berikutnya yang keempat, dibaca tarkik secara mutlak. Dibaca tarkik secara mutlak itu artinya kondisi apapun dia tarkik. Ini selain poin A, B, C tadi ya, selain huruf isti'la. Berarti hamzah, ba, ta, tha, a, i, u, ba, babi, bu, bab, tati, tubat, thafi, thubat, jaji, ju, hahi, khubah, dadi, dubad, dhadi, dhubad, zazi, zubaz, sasi, subas, syashi, syubash, a'i, ubak, fafi, fubaf, kaki, kubak, lali, lubal, mami, mubam,
nani nuban, hahi hubah, wawi waw, kemudian yayiyu bai. Kemudian kita lanjut tadi tafhim selain ro dan lamul jalalah. Kita lanjutkan sekarang tafhim untuk huruf ro ya. Tafhim untuk huruf ro. Tafhim untuk ro ini nanti akan kita bahas. Pertama adalah terkait tafhim tarkiknya ro ya. Pertama adalah yang dibaca tafhim itu ada dalam 5 keadaan. Pertama, ro yang dibaca fathah atau dhammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uruban atsraba ru. Uru ya, atsra ra ya. Yang kedua, ro yang mati jatuh setelah harokat fathah atau dhammah. Kita baca Dzul Arsyil Majid. Kemudian wa Qur'anan faraqnah. Ulangi. Dzul Arsyil Majid wa Qur'anan faraqnah. Yang ketiga, ro dalam keadaan sukun jatuh setelah kasroh, tetapi kasrohnya tidak asli, Liman irtado, ya. Liman irtado kasrohnya ni itu dia aslinya sukun, liman kemudian irtado, kemudian karena proses menjadi liman irtado. Yang keempat, ro dalam keadaan sukun jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh asli. Saya ulangi, ro yang sukun jatuh setelah harokat kasroh asli, tetapi setelah ro terdapat huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhammah. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuh. Kemudian inna rabbaka labil mirsad. Ulangi, ra mati setelah kasroh, setelahnya huruf isti'la. Yang kelima yang dibaca tafhim apabila ra dalam keadaan sukun jatuh setelah huruf selain ya yang disukun dan sebelumnya huruf dari huruf yang berharokat dhammah atau fathah. Ka'annahu jimalatun sufr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perhatikan ra ini sukun dalam artian meskipun dia sukunnya karena wakof ya, wakof. Ro dalam keadaan sukunnya ini sukun karena dia wakof ya. Jatuh setelah huruf selain ya yang disukun, lafadz dal qadar ya, sufar ini fa dan dal selain ya, dan sebelumnya ada huruf yang dhammah atau fathah. Baik, lanjut kemudian kita membahas mengenai tarkik bertempat dalam 4 keadaan ya. Tarkik. Oh maaf 5 keadaan. Pertama ra yang berharokat kasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid fakuluhu hani'am mari'a. Perhatikan mari, kasroh ya. Yang kedua, ra mati jatuh setelah harokat kasroh
dan setelahnya tidak berupa huruf isti'la. Fir'auna wa Thamud, membaca tipis. Fir'auna wa Thamud, bukan fiu tapi fir. Kullu syirbim muhtadab. Kemudian yang ketiga, ra sukun karena diwakafkan dan sebelumnya terdapat ya yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, ra dalam keadaan sukun karena diwakafkan dan sebelumnya terdapat huruf berharokat sukun yang sebelumnya lagi berharokat kasroh. Nah, jelas ya, ra-nya ini disukunkan karena wakaf ya. Pokoknya sukun membacanya, entah karena diwakafkan dan sebelumnya terdapat huruf yang berharokat sukun kaf pada dzikr yang sebelumnya kasroh. Wal Qur'ani dzidzikr, wal Qur'ani dzidzikr. Yang kelima, apabila ra dalam keadaan sukun karena jatuh setelah ya yang sukun dan sebelumnya didahului harokat yang berharokat harokat fathah, huruf yang berharokat fathah. Lakum fiha khair, lakum fiha khair. Nah, kemudian hukum ra yang ketiga boleh tafhim dan boleh tarkik. Ini ada dalam dua keadaan. Yang pertama, ra dalam keadaan sukun sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh, dia sukun sebelumnya kasroh, dan setelah ra terdapat isti'la. Kullu firqin kattaudil azim, kullu firqin kattaudil azim. Yang kedua, ra dalam keadaan sukun di akhir kalimat sebelumnya terdapat huruf isti'la yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Salangi, ra-nya dia dalam keadaan sukun di akhir ya, otomatis di akhir kalimat sebelumnya terdapat isti'la dan sebelumnya lagi hurufnya berharokat kasroh. Wa asalna lahu 'ainal qit. Nah, ini bisa tafhim, bisa tarkik. Yang terakhir, tafhim tarkik dari lamul jalalah. Gampang ya, kalau ada lafaz Allah sebelumnya fathah maka tebel, sebelumnya kasroh tebel, maka tipis, sebelumnya dhammah maka tebel. Kita baca contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang yang tafhim dulu ya. Muhammadur Rasulullah. Lafaz Allah setelah lu, Rasulullah. Tawahi la akidanna asnamakum. Lafaz tawahi, lafaz Allah setelah ta ya. Tafhim. Sekarang yang tipis. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, lillahi ini bacaan tarkik atau tipis. Demikian materi kita hari ini. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita, diberi kefahaman dan bisa mempraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.